Hai semua, kembali lagi di C# untuk pemula. Hari ini kita akan membahas tentang try and catch dalam pemrograman C# atau biasa juga disebut error handling, error exception handling. Jadi try and catch itu pada dasarnya adalah ketika kita ingin menjalankan sebuah kode lalu terjadi error atau exception. Nah, biasanya kita menggunakan try and catch untuk menghandle error tersebut. Kalau jika tidak, maka program kita akan crash. Oke, misalkan kita coba di sini. Nah, ini kita punya variabel bertipe integer, dua variabel, num1 dan num2. Num1 itu 10 dan num2 ini 0. Lalu kita bagi num1 dan num2, di mana kita tahu bahwa pembagian dengan 0 itu akan menghasilkan exception ya, yaitu divide by zero exception, karena kita nggak bisa membagi sebuah angka dengan 0. Jadi kalau misalkan coba kita jalanin, nah ini dia unhandle exception system divide by zero exception, dan program kita crash. Nah, dengan menggunakan try and catch, kita bisa menghandle error tadi. Di contoh try and catch itu dia sintaksnya seperti ini, try, lalu kurung buka, setelah itu kita tutup kode yang ingin kita jalankan, lalu kita tulis catch. Nah, di sini ada kurung buka. Nah, di dalam parameter catch ini kita punya exception. Nah, jadi kita try kode ini, kita coba jalankan kode ini. Jika kode ini menghasilkan sebuah error atau jika terjadi sebuah error, maka bagian catch inilah yang akan dijalankan, dan di catch ini dia punya parameter exception, dan nantinya kita bisa mendapatkan informasi exception apa sih yang terjadi dari kode ini. Misalkan kita bisa console.writeLine. Nah, di sini dan ada parameter exception-nya. Nah, di sini saya tulis di ini dia punya property message untuk mendapatkan exception apa, pesan dari exception yang terjadi ketika kode ini mengalami sebuah exception. Coba kita jalanin, kita save, kita jalanin. Nah, jadi ternyata ketika kode ini dijalankan, exception yang terjadi adalah attempted divide by zero exception. Nah, yang membedakannya adalah kode kita tidak crash seperti tadi. Lihat, jadi kode kita tidak stopped responding. Jadi kode kita nggak crash. Jadi kita bisa menghandle error itu. Kita juga bisa mungkin nulis seperti ini. Mungkin kita mau lebih manusiawi. Karena maaf, telah terjadi error. Misalkan save, kita jalanin. Nah, maaf, telah terjadi error. Jadi ketika kita jalanin kodenya, ternyata ada error seperti ini, kita tahu bahwa kode yang kita jalankan ini ternyata mengalami exception. Sebabnya kita bisa menghandle-nya, kita bisa memperbaiki kodenya, dan program kita tidak crash. Misalkan kita benerin, ini kan 10 dibagi 0, maka kita bagi dengan 5, kita jalanin, jadi hasilnya 2 ya. Jadi ya, ini adalah ketika kodenya tidak mengalami exception sama sekali. Jadi ini akan dijalankan. Jika mengalami exception, maka bagian catch yang akan dijalankan. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.